Amerika dengan cepat mendekati perang saudara. Kemungkinan ini telah dibicarakan sejak lama. Namun peringatan para ahli yang dibuat 5 atau 6 tahun yang lalu dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang berasal dari ranah fiksi ilmiah politik. В 2024 году в Америке не будет, потому что Америки не будет, значит и выборов не будет. Sekarang, hal ini tampaknya akan menjadi kenyataan. Peramal seperti Jay Dixon bahkan memprediksi lebih spesifik lagi bahwa Texas akan menjadi negara pertama yang memisahkan diri dari Amerika Serikat, yang kemudian akan diikuti negara bagian lainnya. Dan Trump akan menjadi presiden formasi baru ini. Ya, sulit membayangkan 6 bulan yang lalu bahwa semua ini akan menjadi kenyataan. Namun itulah yang terjadi sekarang. Trump kali ini telah menyatakan dukungannya terhadap Texas yang juga merupakan negara asalnya, yang kemudian berlanjut dengan dukungan dari 25 negara bagian lainnya kepada Texas, Florida, bahkan mengirimkan pasukannya untuk membantu. Namun apakah akan ada konfrontasi antara pasukan federal dan pasukan nasional negara bagian? Semua itu tentu masih belum jelas. Jadi mari kita bahas alasan Texas ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat. Konflik antara Texas dan otoritas federal, seperti yang Anda tahu, tidak muncul begitu saja. Tetapi karena krisis migrasi, di mana puluhan bahkan ratusan ribu migran dari Meksiko secara ilegal melintasi perbatasan Amerika Serikat melalui Texas. Iya, di bawah pemerintahan Biden, 9,6 juta imigran ilegal datang ke negara ini. Dan itu tentu bukan suatu kebetulan. Pemilu sudah dekat. Jadi dengan mengirim banyak migran, mereka akan menjadi pekerja keras, lalu dapat dipastikan akan memilih Demokrat. Itu telah menjadi pedoman selama 10, 20, hingga 30 tahun terakhir. Masalah ini kemudian membuat negara bagian Texas marah dan mengatakan bahwa mereka akan melindungi diri mereka sendiri. Sederhananya mungkin seperti itu. Peter Kuznick, profesor sejarah di American University of Washington, juga ikut berkomentar. Kita mengalami kebuntuan. Ini adalah krisis politik. Kita belum pernah melihat politik Amerika kacau balau seperti sekarang ini. Dan menariknya, hampir semua negara bagian yang berperang untuk konfederasi selama Perang Utara dan Selatan, kini mereka semua berada di pihak pemberontak, yaitu Texas. Saat ini Gubernur Texas, Greg Abbott, secara independen telah menarik pasukan Garda Nasional ke perbatasan. Ya, di Amerika Serikat, pasukan ini tidak berada di bawah otoritas federal, melainkan pada masing-masing gubernur. Dan sekarang, diketahui 25 gubernur Partai Republik telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung Abbott. Memujinya karena melindungi warga negara Amerika dari imigran ilegal, narkoba, teroris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang apa yang akan hilang dan diperoleh Texas jika berhasil memisahkan diri dari Amerika Serikat. Karena memperoleh kemerdekaan saja itu tidak cukup. Anda tentu juga harus bertahan dengan kemerdekaan itu dan tidak mati kelaparan karena itu. Sejujurnya, peluang Texas untuk bertahan hidup terpisah dari Amerika Serikat sangat tinggi. Anda mungkin dapat menilainya sendiri. Texas telah menyediakan 9% dari seluruh PDB Amerika Serikat. Jadi jelas, dengan semua uang itu, maka mereka akan hidup tidak lebih buruk dari sekarang. Dengan PDB sebesar 1,8 triliun dolar, Texas mungkin akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-8 atau ke-12 di dunia, mengungguli Rusia, Korea Selatan, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Selain itu, PDB per kapita Texas sebesar 78.000 dolar. Bahkan akan mengungguli Jerman, Korea Selatan, Rusia, dan bahkan China. Kemudian, dari mana semua uang-uang itu berasal? Texas adalah pusat produksi minyak Amerika. Dan jika mereka memilih untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat, mereka akan menjadi negara penghasil minyak terbesar ketiga setelah Rusia dan Arab Saudi. Jadi, Texas selama ini telah menghasilkan lebih banyak energi dibanding negara bagian Amerika Serikat lainnya. Texas juga telah menjadi eksportir nomor 1 ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Mereka memiliki 19 pelabuhan laut, 26 bandara komersial, 22 jalan raya antar negara bagian, 34 zona perdagangan luar negeri, dan 58 terminal kereta api barang. Texas juga telah memimpin Amerika Serikat dalam ekspor teknologi selama 10 tahun. Populasi di wilayah itu sendiri hampir 30 juta orang. Perbandingan yang cukup seimbang mungkin adalah Polandia, yang memiliki 38 juta orang. Namun pada saat yang sama, luas Texas hampir 700.000 km persegi. Jadi mereka tentu lebih luas dari Prancis, atau dapat dikatakan hampir 2 Jerman. Lokasi geografis Texas yang sangat menguntungkan, baik dari segi jalur perdagangan maupun iklim, semakin memperjelas.
bahwa mereka memiliki cukup kemampuan untuk hidup lebih baik. Namun sebaliknya, Amerika Serikat tanpa Texas juga tentu tidak akan runtuh. Itu semua mungkin hanya akan terjadi jika negara bagian lain ikut bergabung dengan Texas. Posisi yang tentu tidak mudah bagi Biden. Saat ini, ia benar-benar sedang diremehkan. Tidak hanya karena mundur dari serangan migran ilegal, namun juga karena kekalahan yang memalukan dalam perang melawan Houthi. Di tangan Biden, Amerika faktanya tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Sebaliknya, mereka justru memilih melindungi kapal-kapal Israel yang ditembak oleh Houthi di Laut Merah. Kepentingan komersial Israel yang mengorbankan pembayar pajak Amerika tentunya. Kini setelah separuh negara bagian Amerika Serikat secara terbuka mendukung Texas, situasi masih sangat tidak menentu dan tegang. Peralatan Garda Nasional Texas terlihat di jalanan. Situasi ini merupakan ujian nyata bagi sistem federal Amerika. Kali ini melalui Texas, semua orang dapat melihat betapa rapuhnya tanah tempat mereka berasal. Itulah sebabnya mereka selalu melakukan intervensi ke negara lain. Mereka mencoba menghipnotis tidak hanya rakyatnya, tapi seluruh dunia dengan ketertiban yang mereka janjikan. Yang pada dasarnya itu hanya bagian dari ilusi yang mereka ciptakan. Tertibkan negara lain, maka dengan sendirinya rakyat dan orang-orang akan selalu merasa bahwa Amerika Serikat adalah tanah yang paling tertib. Dan yang terjadi saat ini, musuh-musuh mereka telah sadar Amerika tidak sekuat itu. Selama ini mereka hanya menyembunyikannya dengan baik. Dan sekarang, mereka telah diambang perpecahan. Bahkan lebih buruk lagi, yaitu perang saudara. Mereka punya pepatah di Amerika. Jangan pernah bermain-main dengan Texas. Ini adalah negara bagian yang konservatif dan republik. Dan tentu, ada banyak senjata di sana. Selain itu, 12 negara bagian juga telah memberikan dukungan serius dengan batu kendaraan lapis baja ke Texas. Setidaknya ada transfer 400 Humvee, 72 kendaraan tempur infanteri M2 Bradley, 48 howitzer self-propelled M109, dan hingga 30 tank Abrams dikirim ke Lone Star State. Itu artinya, semua perlengkapan ini dikirim ke salah satu negara bagian yang paling bersenjata. Sejauh ini Washington belum mengambil keputusan. Mereka memberikan ultimatum untuk segera menyingkirkan Garda Nasional di perbatasan dalam waktu 24 jam. Namun hari-hari berlalu, tidak ada yang berubah. Blockbuster Civil War mungkin akan segera muncul secara nyata di negara ini. Konflik internal yang serius, yang Gedung Putih sendiri bahkan tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini. Bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini,